Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel dan Star Slam Dataken volume 12 part 4. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Setelah mendengar cerita Temenku dan Kronoa, bagi Rimuru yang terpenting saat ini adalah menghadapi invasi Kekaisaran Timur. Ruminas berkata, itu benar. Jika Kekaisaran Timur menyerang Tempest, lalu Draguel menyerang Ruberios secara bersamaan, pada saat itu, maafkan kami Rimuru, kami tidak bisa membantu Tempest, dan kami harus mengurus Draguel yang menyerang Ruberios. Tentang Draguel, serahkan pada kami, dan itu juga balasan dariku karena kau telah menyelamatkan Chloe. Dan kau tidak perlu khawatir tentang bangsa barat yang sudah dipercayakan padamu. Dan aku berjanji aku akan melindungi bangsa barat. Lagi pula barat wilayahku. Memang beberapa daerah bersetegang dengan Ki. Namun bagi Ki itu hanyalah permainan. Bagi Rimuru melihat tekad Ruminas, sepertinya Ruminas tidak mempermasalahkan tentang Ki dan Draguel. Rimuru masih tidak percaya tentang pengkhianatan Draguel. Dan jika itu terjadi, tapi Draguel masih ada di sini. Karena itu saya kira Draguel tidak akan menyerang kita. Mendengar putra Draguel, sontak Ruminas kaget. Putra Draguel katamu, apakah kau yakin? Rimuru berkata, benar sekali. Mereka telah menjadi bawahan Xion saat ini. Mereka bekerja keras di sini. Mendengar bawahnya dipuji, dengan tegas Xion berkata, itu benar. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, baru-baru ini mereka menunjukkan hasil yang sangat baik. Mereka sangat lucu. Terlebih lagi mereka menangis bahagia saat aku memberi masakanku sebagai hadiah. Mendengar celotehan Xion, Rimuru bergumam, secara teknis, mereka menangis bukanlah karena mereka bahagia, karena mereka tidak bisa memakan masakan Xion. Kue aja wujudnya sangat menakutkan. Ruminas berkata, jika putra Draguel ada di sini, kemungkinan besar Draguel di masa depan, Draguel telah dimanipulasi oleh seseorang. Rimuru setuju dengan pernyataan Ruminas. Karena itu Ruminas dan Rimuru, mereka sepakat menyebar intelijen untuk menyelidiki Draguel. Dan jika Draguel benar-benar berkhianat, itu akan sangat merepotkan. Diskusi dilanjutkan. Jadi bagaimana tentang Ki Crimson? Leon angkat bicara. Aku akan memberitahunya, tidak ada gunanya mengeluh kepada Ki, karena pertarungan akan terjadi di masa depan. Baldora dengan semangat menjelaskan, Ki adalah mediator. Walaupun saat ini tidak ada hubungannya denganku, tapi aku pernah merasa bahwa Ki pernah menghancurkanku. Karena aku tidak bisa mengingatnya dengan jelas, jadi itu belum bisa dikatakan bahwa aku kalah dari Ki Crimson. Rimuru terkejut dengan Baldora. Baru kali ini secara tiba-tiba Baldora mengaku pernah dimusnahkan Ki Crimson. Dengan bangga Ruminas berkata, ternyata Ki bisa melakukan hal yang sangat baik. Leon menjelaskan tentang mediator. Ki bukanlah musuh umat manusia, tapi dia tidak bisa dikatakan sebagai sekutu umat manusia. Jadi alasan mengapa dia membunuh Kronoa di masa depan, dia takut jika reinkarnasi nafsu dan kehancuran dibiarkan, itu akan menyebabkan kehancuran dunia. Ruminas menambahkan, mediator bertujuan untuk mencegah kehancuran dunia. Ki menjadi pengganti juru bicara sang pencipta Raja Naga Bintang Eldanava. Chloe dan Hinata sepakat karena mereka berdua melihat Kronoa mengamuk di timeline sebelumnya. Bagi Chloe, apa yang dilakukan Ki Crimson itu wajar. Jadi kami tidak menyimpan dendam kepadanya. Akhirnya Rimuru menyadari alasan kenapa Baldora dihukum, karena mencegah
kehancuran. Terlebih lagi, mereka sejati akan bangkit lagi setelah dihancurkan. Tapi ingatannya, apakah akan hilang setelah bangkit? Rimuru meminta Leon untuk menjelaskan tentang Chloe saat ini. Tapi masalahnya, apakah kau mau melakukannya? Leon berkata, tentu saja. Karena masa depanku dan Chloe dipertaruhkan di sini. Dengan cepat, Chloe menyelah. Leonie-chan, itu tidak ada hubungannya dengan semua ini. Kepolosan seperti itu benar-benar menakutkan. Rimuru sedikit simpati dengan nasib Leon. Wajah tampan, perkeren, namun sayangnya dunia mengenalinya sebagai penjahat. Jika dibandingkan, itu kebalikan dari pahlawan Masayuki. Tidak tahu apa-apa tapi dikagumi. Jika dipikir-pikir, Leon pria yang menyedihkan. Pada akhirnya, Rimuru telah sampai pada titik kesimpulan akan lebih baik hati kepada Leon. Kerjasama kedua Raja Iblis telah terbentuk, dan itu adalah bukti rapat ini telah sukses. Saat hendak mengakhiri rapat, secara tiba-tiba datanglah seseorang. Suara berisik, keributan terdengar dan sikap arogan. Dan itu sudah jelas bahwa dia Raja Iblis terkuat, Gi Crimson. Rimuru benar-benar bangkit dari duduknya. Sebuah prestasi untuk Gi. Dia satu-satunya orang yang bisa lolos dari radar deteksi. Namun karena tidak ada tanda-tanda permusuhan, Raphael-san cuek dan diam saja. Diablo yang berada di belakang Rimuru, Diablo bergerak lebih cepat dengan memasang wajah kurang menyenangkan. Saat membuka pintu dan berhadapan dengan Gi, Diablo langsung menutup pintu dengan kencang lalu mengusir Gi. Gi, cepatlah pulang ke rumah. Rimuru dan yang lainnya seketika membeku saat melihat pemandangan yang benar-benar luar biasa. Pintu terbuka, Gi memaksa masuk sambil mengoceh. Hoi Diablo, ayolah. Sambil mendecak, Diablo berkata, Gi, pulanglah karena kau mengganggu rapat ini. Bahkan rapat ini masih belum 1 hari. Aku belum siap untuk menyiapkan waktu luang untuk kita. Jadi jangan pernah datang ke sini sebelum aku mengundangmu. Terlepas dari sikap dan kata-kata sopan terhadap Rimuru, sikap Diablo sangat tegas dan tengil di hadapan yang terkuat Gi Crimson. Rimuru panik dan bingung apa yang terjadi kepada Diablo. Leon yang sudah dibuat rontok hatinya oleh Chloe. Ekspresi Leon bagaikan rumah tangga yang hancur berantakan saat melihat Diablo santai dan tenang di hadapan Gi. Jiwa Leon semakin terguncang saat Gi mengatakan seperti yang diharapkan dari Noir. Luminas juga tidak percaya kenapa iblis seperti dia bisa bekerja di bawah perintah Rimuru. Mendengar Noir yang Rimuru tidak mengerti, Rimuru bertanya-tanya, Noir, apa maksudmu? Apakah itu Diablo? Apakah Diablo sosok yang penting? Rimuru semakin bingung, gangguan silir berganti. Kini Benimaru yang diikuti Zoe, lalu Carrera dan Altima yang hampir bersamaan menyerbu ruang rapat. Carrera dan Altima menanyakan keadaan tuannya. Rimuru-sama, apakah Anda baik-baik saja? Kami baru saja merasakan kehadiran si merah. Apakah akan terjadi perang? Jika iya, kami berjanji kami akan melakukan yang terbaik. Rimuru bingung dengan kekacauan ini. Rimuru juga penasaran apa yang akan terjadi jika menerima Gi sebagai tamu. Rimuru meminta semuanya. Teman-teman, tenanglah dan kau Diablo, tenangkan dirimu. Memang sejak awal kami tidak mengundang Gi. Jadi untuk saat ini, kalian tenanglah terlebih dahulu. Lagi pula ada yang ingin kami tanyakan kepada Gi. Terlebih lagi, Gi sudah repot-repot jauh-jauh datang kemari. Benarnya rencana awal, Rimuru meminta Leon untuk menjelaskan situasi saat ini. Namun karena Gi sudah ada di sini, Rimuru mengubah rencananya. Kemudian Rimuru meminta gerombolan yang haus pertempuran untuk bubar. Dan aku juga akan memanggil kalian jika terjadi sesuatu di sini. Kalian kembalilah bekerja. Saat Rimuru mengatakan itu, semua orang bernapas lega. Sebenarnya Rimuru berharap akan mengeluarkan kemampuannya sepenuhnya, walaupun belum cukup untuk bisa mengalahkan Gi. Lagi pula situasi sudah terkendali. Melihat Carrera dan yang lainnya pergi, Leon berdiri dan angkat bicara. Wih Rimuru, apa-apaan ini? Kenapa Johnny ada di sini
dan apa maksud semua ini. Luminas menambahkan, apakah wanita berambut ungu itu Violet? Atau apa ini hanya imajinasiku? Setelah melihat semua ini, aku tidak yakin bahwa dia Violet. Seharusnya Violet punya kepribadian jahat dan suram. Rimuru bingung dengan Chauny dan Violet. Rimuru bertanya, apakah yang kalian maksud Carrera dan Altima? Mereka teman lama Diablo, lalu Diablo merekrutnya. Dari pemikiranku, mereka terlihat sangat baik. Leon yang masih berdiri, Leon berteriak, kau telah memberi nama mereka. Aku tidak percaya kau tidak hanya punya Diablo, tapi punya primordial lainnya. Luminas yang terkejut menatap tajam ke arah Rimuru. Gi juga memberitahu alasan dirinya datang ke sini. Rimuru ingin menjawab mereka, tapi Rimuru tidak tahu apa yang harus dijelaskan. Semua orang diam saat Suna masuk. Suna menyiapkan teh aroma wangi. Teh tercium itu membuat semua orang tenang. Saat ini Rimuru hanya memikirkan kata kunci primordial. Rimuru ingat dengan Raphael yang menyebut iblis asli sebagai primordial. Rimuru bertanya pada Diablo, Diablo, apakah kau iblis asli? Dengan senyum Diablo menjawab, itu benar sekali Rimuru sama. Saya salah satu keturunan nenek moyang 7 iblis asli yang terlahir di dunia ini. Rimuru tercengang. Rimuru tidak percaya. Iblis yang dia panggil iblis nenek moyang. Memang Diablo sangat kuat, tapi ternyata lebih berbahaya dari apa yang kupikirkan. Luminas berkata, Rimuru, jangan bilang kau tidak tahu. Kupikir kau ceroboh, tapi kau tidak tahu apa-apa tentang mereka. Rimuru yang panik. Seharusnya Raphael-san bersinar di saat sesulit seperti ini. Tapi Raphael-san malah diam membeku. Rimuru menegaskan, bagaimana aku bisa tahu? Karena pemanggilanku secara acak. Aku pikir dia Greater Demon seperti Beretta. Dan ternyata yang kupanggil adalah Iblis Purba. Namun jika diingat Ratu Elmesia juga memanggil Diablo sebagai primordial. Jadi itu sebabnya dia sangat waspada terhadap Diablo. Karena Elmesia gak tahu identitas asli Diablo. Raphael-san, kau sudah menyebabku. Memberitahu tentang Diablo tidak secara mendetail. Mengesampingkan keterkejutan, Rimuru meminta Diablo untuk menjelaskan semuanya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.